Sudah 18 bulan saat pemerintah mengumumkan kasus pertama COVID-19. Hal itu membuat pemerintah memberlakukan kebijakan pembatasan mobilitas di tengah masyarakat dengan berbagai macam istilah. Apa saja kah itu pemirsa, kita review dalam informasinya berikut ini. Sudah 18 bulan saat pemerintah mengumumkan kasus pertama orang terkonfirmasi positif COVID-19 di Istana Kepresidenan pada 2 Maret 2020. Hal itu diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Kesehatan saat itu, Terawan Agus Putranto. Seiring berjalannya waktu, kasus positif COVID-19 semakin bertambah. Hal ini membuat pemerintah memberlakukan kebijakan pembatasan mobilitas sosial di tengah masyarakat. Tepatnya pada April 2020, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB hingga Juni 2020. Selanjutnya, pemerintah menerapkan PSBB transisi dari Juni 2020 hingga September 2020. Setelah PSBB transisi berakhir, pemerintah kembali menerapkan kebijakan PSBB ketat dari September 2020 sampai Oktober 2020. Awal tahun 2021, istilah untuk pembatasan sosial diganti menjadi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dari Januari 2021 hingga Februari 2021. Kemudian pada Februari 2021 hingga Juni 2021 diganti lagi menjadi PPKM Mikro. Hal ini untuk daerah-daerah yang masuk ke dalam zona merah COVID-19. Lalu pada tanggal 3 Juli 2021 hingga 20 Juli 2021, pemerintah memberlakukan PPKM darurat. Kemudian sejak 21 Juli 2021, pemerintah memperpanjang kebijakan PPKM dengan istilah PPKM level 4, level 3, dan level 2. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, PPKM adalah istilah mobilitas masyarakat di tengah pandemi yang paling terakhir ya, atau yang terbaru. Nah, pemerintah memperpanjang PPKM Jawa Bali hingga 13 September. Dan ada sekitar 11 kabupaten kota yang masuk dalam level 4, yaitu Ponorogo, kemudian Badung, dan juga Gianyar. Dan 73 kabupaten kota sudah masuk di level 3, seperti DKI Jakarta, Bandung, dan juga Bogor. Semoga segera bisa ke level 2 ya pemirsa ya. Nah, alasan diperpanjang ini adalah tentunya ingin melanjutkan tren penurunan kasus COVID-19. Positivity rate terus turun. Dan saat ini sudah di angka 4,57%, artinya sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan PPKM yang pertama. Dan sudah di bawah standar dari WHO sebesar 5%. Nah, dalam PPKM kali ini beberapa aturan juga dilonggarkan. Mungkin bagi pemirsa belum terlalu banyak mengetahui ya, apa bedanya antara PPKM kali ini dan yang sebelumnya. Kita simak informasinya berikut ini. Kondisi situasi COVID-19 yang makin baik, serta implementasi protokol kesehatan dan penggunaan peduli lindungi yang terus berjalan, ada beberapa penyesuaian aktivitas masyarakat yang bisa dilakukan dalam periode 7-13 September ini. Yang pertama, penyesuaian waktu makan atau dine-in dalam mal menjadi 60 menit dengan kapasitas 50%. Akan dilakukan uji coba pembukaan 20 tempat wisata di kota dengan level 3, dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan implementasi platform peduli lindungi. Serta kabupaten kota level 2 juga akan diwajibkan menggunakan peduli lindungi pada tempat-tempat wisata yang sudah diperbolehkan buka. Kami akan melakukan uji coba protokol kesehatan dan peduli lindungi untuk mal dan pusat perbelanjaan di Bali dengan batasan-batasan tertentu. Pandemi telah mengajar kepada kita semuanya untuk mencari titik keseimbangan antara gas dan rem, seperti yang selalu disampaikan oleh Presiden. Nah, pemirsa, Satgas COVID-19 juga menghapus surat tanda registrasi pekerja atau STRP. Anda tentu banyak yang senang yang kerja di kantoran ya, karena tidak perlu lagi menyertakan STRP. Surat tugas juga ditiadakan ataupun surat keterangan lainnya dari daftar persyaratan perjalanan. Pelonggaran kebijakan diharapkan ini mampu menggairahkan sektor retail dan pengunjung mal saat PPKM darurat ini turun 28-30% menurut data Aprindo. Memang retail ini yang dinilai paling terdampak karena mal tutup selama berbulan-bulan ya. Bisa kebayang bagi para karyawannya yang mungkin digaji per hari pemirsa ya, atau tidak digaji karena tokonya benar-benar full 1 bulan tutup.
Dan di-compare dengan 2020, ada sekitar 5-6 toko per hari yang tutup, sehingga total 1.300 toko tutup di sepanjang tahun 2020 lalu. Ini kan tentunya memprihatinkan ya bagi para karyawannya dan tentunya juga untuk ownernya atau pemilik dari toko-toko tersebut. Januari hingga Mei 2021, nah rata-rata ada sampai 1-2 toko yang sudah tutup per hari. Nah, meskipun PPKM dilonggarkan, mal masih sepi kunjungan. Kira-kira kenapa ya orang itu masih agak enggan untuk ke mal meskipun PPKM telah dilonggarkan? Kita akan simak informasinya berikut ini. Setelah dibuka sejak 10 Agustus lalu dan penurunan asesmen di beberapa daerah seperti DKI Jakarta yang turun jadi level 3 dari level 4, tidak semerta-merta meningkatkan tingkat pengunjung ke pusat perbelanjaan atau mal. Permasalahan yang dihadapi antara lain dikarenakan adanya aturan terkait ketentuan usia calon pengunjung yang boleh masuk. Faktor lainnya adalah persyaratan pengunjung yang harus vaksin minimal dosis pertama dan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi untuk mengakses ke pusat perbelanjaan. Sosialisasi regulasi baru yang mengharuskan pengunjung menggunakan aplikasi Peduli Lindungi cukup menjadi tantangan tersendiri. Di satu sisi, aplikasi Peduli Lindungi juga kerap error saat digunakan ketika masyarakat ingin memasuki mal dan pusat perbelanjaan. Kinerja aplikasi Peduli Lindungi masih belum memberikan layanan yang optimal. Hal itu diketahui dari banyaknya masyarakat yang mengeluh soal aplikasi Peduli Lindungi. Berbagai sumber, IDX Channel. Nah, kira-kira kalau pemirsa yang masih enggan ke mal, alasannya apa nih? Kalau berdasarkan data yang kami himpun, kendala utama mal masih sepi, ini karena masuknya harus sudah vaksin. Semoga semua masyarakat Indonesia ataupun pemirsa segera dapat melakukan vaksin tahap 1 dan juga tahap 2 ya. Total vaksin dosis pertama sudah lebih dari 69 juta, yaitu 33,22%. Kemudian kalau total vaksin dosis kedua sudah hampir 40 juta atau 19,07%. Nah, secara total sudah hampir mencapai 109 juta. Adapun target pemerintah akhir tahun 2021, 70% masyarakat Indonesia sudah divaksin atau 190 juta orang. Pemerintah juga sedang mengkaji di luar Jawa Bali jika vaksinasi menjadi syarat melakukan berbagai kegiatan. Nah, beberapa daerah vaksinasi yang masih cukup tertinggal, sebut saja pemirsa adalah Lampung, kemudian ada Maluku Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, dan ternyata juga Papua. Untuk itu pemerintah diharapkan harus mempercepat vaksinasi karena vaksinasi adalah kunci. Dan tidak hanya agar masyarakat bisa masuk mal ya, tetapi juga lebih kepada berkegiatan dengan bebas, menekan penyebaran COVID-19, dan tentunya memulihkan ekonomi. Berikutnya pemirsa, langkah apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mempercepat vaksinasi? Berikut adalah informasi grafis langkah mempercepat vaksinasi. Yaitu adalah birokratisasi vaksin perlu disederhanakan dan desentralisasi sehingga bisa sampai ke level puskesmas, bisa melakukan vaksinasi, sampai vaksinasi mobile bisa dilakukan. Karena di beberapa daerah banyak yang masih kesulitan, karena memang sulitnya untuk memperoleh vaksin. Mungkin dari segi pengiriman, logistik vaksin ini yang masih terkendala, dan sebagainya. Dan banyak juga yang masih bingung di mana tempat-tempat untuk memperoleh vaksinasi, khususnya daerah-daerah yang tertinggal atau jauh dari perkotaan. Keterlibatan tokoh masyarakat juga diharapkan dan tempat ibadah untuk menyebarluaskan informasi positif tentang vaksin COVID-19. Karena beberapa masyarakat perlu diakui masih takut divaksin, takut sakit, takut meninggal, dan lain-lain. Artinya trust masyarakat kepada vaksinasi ini juga bisa dikatakan masih banyak yang ragu-ragu ya, vaksin nggak divaksin, banyak yang bilang juga bisa kena COVID. Nah, ini sebenarnya yang harus mengambil langkah juga ya, bukan hanya dari pemerintah tetapi tokoh masyarakat ataupun juga tokoh-tokoh dari agama untuk memberikan himbauan kepada masyarakat ya. Dan terus menghimbau pemerintah daerah untuk tidak menyetok vaksin. Banyak Pemda ini yang dinilai menyimpan stok vaksin. Jadi sebaiknya stok vaksin ini segera disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Kemudian pemirsa, kalau vaksin menjadi syarat berkegiatan, pemerintah dinilai harus mempercepat vaksinasi. Ini kita pasti setuju ya. Kalau vaksin sudah merata, tentunya akan mendorong minat masyarakat untuk mengunjungi mal dan tidak hanya mal, tapi pusat perbelanjaan lain dan juga beraktivitas normal dalam kegiatan usaha dan yang lainnya secara lebih bebas. Dan bisa membuat sektor retail bergairah kembali, konsumsi rumah tangga yang menjadi kunci pendorong perekonomian juga bergairah lagi, meningkat lagi. Kuartal 2 2021 pemirsa, kami sampaikan bahwa konsumsi rumah tangga tumbuh 5,93%. Tapi karena ada PPKM ya, di bulan-bulan kemarin kita harapkan tidak terlalu menggerus dari konsumsi rumah tangga ini. Karena ini kan memang salah satu booster utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pemerataan vaksinasi akan mendorong minat masyarakat menggunakan transportasi publik. Dan semakin banyak sektor yang akan bergerak dan semakin cepat pula ekonomi kita untuk pulih kembali. Semakin banyak sektor yang bergerak, banyak tenaga kerja yang juga terserap. Dan masyarakat yang sudah vaksin, jangan lupa selalu taat prokes. Jangan takut divaksin, meski tetap bisa tertular COVID-19, tapi gejala akan mungkin jauh lebih ringan dibandingkan kita sama sekali tidak melakukan vaksinasi.